mahasiswa semester 6 yang dimana kami mendapatkan tugas mata kuliah perilaku keorganisasian untuk mengobservasi tentang kepemimpinan. Sebelumnya, atas dengan nama kakak siapa? Nama saya Lutfi Andriansyah. Kalau saya boleh tahu kakak dari semester berapa dan mengambil jurusan? Untuk studi saya sedang melaksanakan studi di Universitas Pamulang di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester akhir. Lalu apa nama organisasi serta jabatan dari organisasi apa kakak saat ini? Untuk organisasi yang sedang saya jalani mungkin banyak, tapi untuk jabatan yang paling sentral saya sedang mengemban jabatan sebagai ketua umum di PMRS Paguyuban Mahasiswa Rantau Sunda. Langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Mas. Baik, menurut pendapat kakaknya apa definisi kepemimpinan itu? Definisi ya. Definisi kepemimpinan. Kalau untuk definisi kepemimpinan mungkin kita akan tarik dan bawa ke pengurutan sifat, karena kepemimpinan itu adalah sebuah subjek yang dimana akan melekat kepada setiap orang. Jadi pada unsur yang dipertanyakan tadi perihal kepemimpinan itu merupakan metode ataupun gaya setiap seorang yang nantinya akan mengakomodir ataupun mengelola setiap orang yang ada di bawahnya. Itu mungkin kira-kira perihal kepemimpinan. Sudah berapa lama akan menjabat sebagai ketua pada PMRS? Baru 1 tahun lebih. Ya. Visi misi sebelum menjabat sebagai ketua apa? Visi Visi misi. saya akan gambarkan secara umum aja mungkin. Oke. Untuk visi misi sebelum saya menjabat sebagai ketua umum ataupun bisa dibilang sedang mencalonkan waktu itu, untuk visinya, karena PMRS ini mempunyai visi misi juga, kemudian saya mengkorelasikan apa yang menjadi visi saya di PMRS, yaitu yang pertama ingin membawa Paguyuban Mahasiswa Rantau Sunda ini lebih melek terhadap isu-isu kedaerahan. Karena berbicara Paguyuban Mahasiswa Rantau Sunda, dalamnya banyak orang-orang yang berasal dari daerah Sunda juga, khususnya Jawa Barat dan Banten. Karena itu yang menjadi isunya akan saya timbulkan untuk sama-sama menjadikan visi di PMRS. Terus bagaimana asal mula terbentuknya organisasi PMRS? Asal mulanya Paguyuban Mahasiswa Rantau Sunda didirikan pada tahun 2018 di Tangerang Selatan. Kemudian di situ ada beberapa orang yang menjadi founding father. Terus juga kenapa teman-teman yang menjadi founding father mendirikan PMRS? Karena di situ ada beberapa keresahan bersama antara setiap mahasiswa yang berasal dari Sunda, ingin mempunyai wadah, ingin mempunyai keluarga di perantauan. Kemudian bersama-sama bersepakat untuk mendirikan Paguyuban Mahasiswa Rantau Sunda untuk dijadikan wadah ataupun berkumpul dalam ranah kekeluargaan di perantauan. Di dalam organisasi PMRS ini struktur organisasinya itu terdapat apa? Untuk strukturnya secara hierarki, yang paling atas ada ketua umum yang disandingkan dengan jajaran Dewan Pengawas Kepengurusan. Kemudian yang paling atasnya juga itu tidak termasuk struktural, ada Dewan Pembina. Kemudian yang di ketua umum itu termasuk jajaran BPH, Badan Pengurus Harian. Di BPH itu ada 3 jabatan. Yang pertama ada ketua umum, yang kedua ada sekretaris jenderal, kemudian yang ketiga ada bendahara umum. Kemudian struktural bidang ini yang pertama ada bidang PO, pendayagunaan aparatur organisasi, kemudian bidang kajian keilmuan dan budaya Sunda, kemudian ada bidang humas hubungan masyarakat dan advokasi, dan juga selanjutnya ada bidang kewirausahaan. Kemudian ada bidang olahraga dan pariwisata, dan juga ada bidang kewirausahaan, dan yang terakhir ada bidang pemberdayaan perempuan.
apakah organisasi PMRS ini hanya peruntukan untuk mahasiswa Universitas Pamulang Rantauan Sunda ya, Kak? Oh enggak. Untuk PMRS saat ini dari pertama didirikan sampai detik hari ini sudah banyak teman-teman dari Universitas Pamulang, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang sudah bergabung, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita selaku organisasi yang mengasaskan kebudayaan dan juga mengatasnamakan keluarga, karena kita di sini adalah keluarga yang sama-sama merantau, maka tidak menutup akses untuk teman-teman yang ingin berproses. Bukan di daerah Sunda pun kita welcome. Bahkan di dalam PMRS sekarang ada orang Aceh, ada orang Minang juga, ada orang Padang. Bagaimana dinamika kepemimpinan dalam PMRS ini? Untuk dinamika, sebetulnya setiap organisasi pasti menghadapi dan menjalankan setiap produk kepengurusan ataupun produk kepemimpinan. Yang saya hadapi mungkin saya kaitkan dengan kondisi, karena kemarin 2 tahun ke belakang kita dilibatkan dengan kondisi kesehatan yang digoyang-goyang dengan kondisi COVID ya. Maka itu sebetulnya yang menjadi kendala untuk menjalankan roda kepemimpinan, dinamika yang naik turun, dan itu juga akan menjadi soal bagi kita untuk menjalankan kepemimpinan, menjalankan organisasi dengan baik gitu. Yang penting adalah kerjasama. Terus untuk dinamika secara eksklusifnya, paling setiap anggota yang akan menjalankan program itu kadang-kadang merasa bosan, merasa insecure ataupun apa, tapi itu adalah suatu tantangan dan harus kita ciptakan juga solusi. Selama bergabung dalam organisasi PMRS ini, apakah terdapat masalah-masalah yang terjadi pada organisasi? Tentu banyak untuk masalah-masalah yang terjadi. Mungkin secara umumnya biasa masalah perorangan secara individu, terus masalah kelompok, karena di dalam wadah itu pasti ada beberapa pandangan yang tidak satu frekuensi, yang tidak satu jalur. Tentunya itu bukan menjadi tantangan juga, tapi adalah bagian dari proses untuk bisa menyatukan beberapa pendapat. Dan kemudian yang menjadi masalah yang paling penting adalah sistem bagaimana sistem ini kita arahkan kepada visi dan misi dari awal gitu. Terkadang kita lupa dengan apa yang sudah kita tawarkan dari awal gitu. Nah, biasanya kadang bilang arah, tapi itulah yang kemudian nantinya bisa membangkitkan kembali semangat dari teman-teman yang ada di dalam untuk berorganisasi lagi. Sebagai pemimpin, cara menyelesaikan masalah tersebut dalam metode penyelesaian masalah itu kan kalau tidak salah, boleh dilihat kembali nanti, ada win-win solution kan, ada win-win solution ataupun loss-loss solution. Bagaimana caranya kita harus bisa mengambil tindakan yang win-win solution, tidak ada orang yang dirugikan di dalam. Makanya dengan metode tersebut ada proses yang harus kita laksanakan, yaitu dengan sentuhan emosional. Kita datang terhadap personal tersebut, menanyakan secara psikologis dan secara emosional apa yang menjadi kendala, maka dari itu kita berikan solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai seorang pemimpin dalam organisasi, bagaimana membangun kedekatan kepada para anggota PMRS? Balik lagi dengan cara yang tadi, pendekatan emosional, sentuhan-sentuhan psikologis, yang dimana itu akan bisa membangun rasa ataupun cara kekeluargaan yang baik gitu. Istilahnya kalau keluarga itu kan taruhannya nyawa ya. Ketika kita sudah dianggap sebagai keluarga, maka dari itu tidak akan ada lagi hubungan yang tersekat, kemudian masalah yang berlarut-larut. Sudah selesai aja di perihal sistem kekeluargaan gitu. Oke,
selama menjabat sebagai ketua organisasi, apa tantangan terberat? Tantangan terberat adalah ego, ya. Jadi setiap orang kan mempunyai ego masing-masing. Untuk menjadi ketua, untuk menjadi pemimpin, kita harus bisa-bisa menyampingkan ego pribadi daripada kepentingan seluruhan gitu. Kalau misalkan ego kita masih tinggi daripada kepentingan organisasi, dan itu yang akan menjadi masalah ke depan yang akan lebih besar, karena seorang pemimpin adalah representatif gitu, perwakilan dari teman-teman anggotanya yang kemudian akan dijadikan pelajaran, akan dijadikan contoh. Maka dari itu harus bisa menurunkan ego. Ego biasanya yang menjadi hambatan bagi saya. Jika dalam organisasi ada anggota yang memiliki tujuan berbeda, apa langkah yang harus dilakukan sebagai pemimpin? Tentu setiap orang pasti mempunyai langkah ataupun orientasi yang berbeda. Itu sudah menjadi hak umum bagi mereka. Tapi balik lagi bahwa kita ketika masuk setiap organisasi, kita sudah mendeklarasikan secara individu bahwa kita harus mengikuti aturan ataupun regulasi yang ada di dalam. Ketika keluar dari role model untuk bisa melaksanakan kepengurusan, silakan berbicara personal. Kalaupun mempunyai tanggung jawab, silakan untuk keluar. Tapi kalau ingin masih satu gagasan kembali untuk menjalankan tujuan yang sudah dicanangkan dari awal, mari gitu. Mari kita bersama-sama. Jadi miring sebelah ya kalau itu ya. Iya. Oke, apa saja yang harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi? Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah karakter. Kemudian yang terakhir adalah sikap. Kenapa yang pertama saya bilang pengetahuan? Karena pemimpin harus serba tahu daripada anggota-anggotanya. Setiap informasi yang masuk, sebelum anggotanya tahu, pemimpin harus tahu duluan. Kemudian harus juga jadi informan untuk memberikan informasi-informasi yang baik kepada setiap anggotanya. Kemudian karakter pemimpin harus mencontohkan bahwa pemimpin ini berwibawa, ada karismatik dan yang lain sebagainya. Itu yang menjadi soal sekarang. Terkadang karakter pemimpin juga karakter kekanak-kanakan. Terus juga kemudian sikap pemimpin harus bisa menentukan kebijakan-kebijakan. Karena kita negara demokrasi, terkadang setiap pemimpin di organisasi menganut sistem itu, demokrasi, memberikan pandangan, kemudian melempar lagi persoalan kepada setiap anggotanya untuk dimusyawarahkan secara mufakat. Tetapi jika itu tidak menemukan titik temu, maka pemimpin harus mengambil kebijakan secara otoriter ataupun mengambil sikap. Kalau pemimpin tidak mempunyai sikap, dia berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, maka dari itu dia adalah orang yang tidak mempunyai sikap. Artinya kalau condong ke kiri, condong ke kanan bukan tendensius, bukan memihak ke satu pihak, tetapi ada satu opsi yang harus mereka ambil, harus dipelajari dampaknya, harus dipelajari juga manfaatnya. Begitu. Terakhir, suka duka sebagai ketua? Kalau untuk suka duka panjang nanti. Untuk suka duka, sukanya dulu ya. Sukanya saya suka dengan sosial, bertemu orang-orang yang baru, bersilaturahmi, terus juga saya mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan di luar sana, juga mengembangkan diri sendiri secara potensi. Juga yang saya dapatkan mungkin yang lebih pentingnya adalah saya bisa belajar bagaimana komunikasi yang baik. Dan dukanya
itu karena perkuliahan dan organisasi ini harus seimbang. Terkadang kuliah ini saya nomor dua kan, tapi mungkin karena saya sekarang membuka mindset bahwa perkuliahan juga penting, maka organisasi ini adalah sebuah wadah yang dimana untuk kita mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan. Ketika kita mendapatkan ilmu di bangku kuliah dengan dosen, maka dari itu untuk mengaktualisasikannya, mengimplementasikannya, ada sebuah organisasi di mana teman-teman yang lain pun ingin belajar ilmu apa yang kita dapatkan gitu. Oke, gitu aja Mas. Terima kasih. Ya.